Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa dan saya percaya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita akan masuk dalam renungan, maka saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mau menikmati anugerah Tuhan. Dan dengan itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Amsal Sulaiman, pasal 18 ayat 24. Di sana dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara-saudara, judul renungan kita adalah arti sahabat yang kedua. Pertama, sudah, dan yang kedua. Nah, di zaman sekarang ini, tidak mudah menemukan seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam Amsal 17 ayat 17, sahabat yang menjadi saudara adalah orang yang mau berkorban untuk sahabatnya, bukan mengorbankan sahabatnya. Sahabat yang baik berkorban itu tidak mencari keuntungan sendiri. Dalam istilah Jawa disebut tambal butuh. Ketika sahabatnya terjebak dalam kesukaran hebat, ia mau menerobos kesukaran itu guna menolong sahabatnya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Sulaiman dalam Amsalnya berkata, ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kata saudara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti satu perut. Jadi saudara itu pada hakikatnya adalah yang lahir dari perut atau kandungan yang sama. Sehingga jalinan kekeluargaan tercermin dalam makna persaudaraan karena kelahiran itu. Dan sungguh tak bisa kita dibayangkan betapa eratnya hubungan seseorang, persahabatan yang lebih karib daripada seorang saudara itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bahwa dirinya adalah figur seorang sahabat yang sejati. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 di sana dia katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara sekalian, dan ini telah dibuktikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Persahabatan yang didasari oleh kasih Kristus akan melebihi tali persaudaraan atau kekerabatan. Karena hubungan yang dibangun bukan atas kepentingan untung rugi, melainkan karena mengasihi sebagai dirinya sendiri. Namun ada juga persahabatan yang terjalin hanya karena keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Ya. Ada maksud lain, ada tujuan lain. Persahabatan yang demikian tidak akan langgeng, akan putus apabila tidak menguntungkan. Seorang sahabat jenis ini akan begitu ramah dan baik kepada kita saat ia memerlukan sesuatu dari kita. Sebaliknya, bila kita tidak lagi mampu mendatangkan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, ia akan secepat kilat meninggalkan kita. Seperti yang tertulis dalam Amsal Sulaiman 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya.
Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, hal ini juga dialami oleh Ayub. Sahabat-sahabatnya beranjak menjauh dan mencemoohkan saat dia sedang terpuruk. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ada banyak sekali saya melihat orang-orang bersahabat karena punya motivasi. Ingin dekat karena ada motivasi. Kadang-kala kita saudara-saudara didesak-desak. Ya, karena ada motivasi. Sahabat seperti ini adalah sahabat yang tidak tulus. Sahabat seperti ini ada udang di balik piring atau di balik batu. Tetapi kita tidak punya mental seperti itu. Kita adalah punya mental seperti Kristus. Bersahabat untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Bersahabat karena kita satu DNA. Bersahabat karena kita dikaruniakan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Bukan ada maksud lain, tetapi hanya untuk saling meneguhkan dan saling menguatkan. Karena kita adalah satu kandungan di dalam Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam membangun sebuah persahabatan. Jadi saudara-saudara, mari kita berkaca kepada firman Allah, ya, untuk membangun persahabatannya, sehingga persahabatan kita menjadi berkat bagi orang lain yang bersahabat dengan kita, dan dia juga menjadi berkat bagi saudara dan saya. Jadilah anak Tuhan yang memiliki roh persahabatan yang selalu mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita semua di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.